Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, saya ingin bertanya. Manusia pertama Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Tapi di Kejadian 4 ayat 14, Kain berkata bahwa barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Pertanyaan saya adalah, Kain itu takut dibunuh oleh siapa? Sementara manusia di dunia hanya Adam dan Hawa, yakni ayah dan ibunya dan dirinya. Dia takut kepada siapa? Mohon penjelasannya. Ya, seringkali itu ditanyakan ya. Kain itu takut pada siapa setelah dia bunuh Habel? Bukan cuma itu, tapi nanti kalau di Kejadian 4 ayat 17 terlihat bahwa Kain bersetubuh dengan istrinya, sehingga muncul persoalan, dari mana istrinya Kain itu? Kalau manusia hanya Adam dan Hawa, punya anak Kain Habel, berarti 4. Kain bunuh Habel, kan tinggal 3, Adam, Hawa, Kain. Lalu dari mana istrinya Kain? Lalu Kain takut sama siapa? Kalau memang manusianya 3. Ya. Nah, itu memang menjadi persoalan kalau kita berpikiran atau beranggapan bahwa memang manusia hanya 3. Maka akhirnya ada orang juga yang membuat teori lain bahwa sebenarnya selain Adam dan Hawa, itu ada manusia lain yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, maka mereka mulai mencoba menafsirkan perbedaan antara manusia yang dicipta di dalam Kejadian pasal 1 dengan Kejadian pasal 2. Karena kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 26, itu dikatakan 26-27 itu ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi di Kejadian 1 itu manusia yang diciptakan itu langsung laki dan perempuan. Tuhan menciptakan langsung. Sementara di Kejadian pasal 2 itu manusia itu dibentuk dari debu tanah lalu dihembuskan nafas ke dalamnya, tapi laki-laki saja. Setelah itu si laki-laki ditidurkan, baru diambil rusuknya, diciptakanlah perempuan. Maka manusia di Kejadian 1 dan manusia di Kejadian 2 itu berbeda. Manusia di Kejadian 2 yang dibuat dari debu tanah lalu dihembuskan napas, lalu diambil rusuknya, dijadikan perempuan, itu adalah Adam dan Hawa. Sementara itu di Kejadian 1 yang langsung diciptakan itu bukan Adam dan Hawa. Lalu siapa? Itu sepasang manusia purba. Kata mereka begitu. Nah, jadi Kain dan Habel dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Nah, lalu Kain kawin dengan siapa? Ya kawin dengan salah satu keturunan manusia purba yang di Kejadian 1 itu. Kain takut sama siapa? Ya takut dengan keturunan manusia purba itu. Di Kejadian 1 itu. Nah, itu seringkali teori yang diberikan. Tapi saya kira itu salah ya. Karena di 1 Korintus pasal 15 Paulus menegaskan bahwa manusia pertama itu Adam. Kalau Kejadian 1 ayat kalau Kejadian 2 itu adalah Adam dan Kejadian 1 itu adalah sepasang manusia purba, maka Adam bukan manusia pertama. Ya. Selain itu akan mengacaukan konsep keselamatan dan konsep dosa, karena
Adam itu dilihat sebagai sumber segala manusia, sehingga begitu Adam berdosa, semua manusia berdosa. Kalau Adam berdosa, lalu semua keturunan Adam berdosa, tapi manusia purba itu juga mempunyai keturunan, kan bisa jadi tidak berdosa. Maka ada dua jalur, dua perwakilan manusia, dan itu salah menurut Alkitab. Ya, nah Kejadian 2 dan Kejadian 1 itu bukan manusia berbeda, sama saja itu Adam dan Hawa, hanya diceritakan lebih detail. Kejadian 1 itu hanya proklamasi saja, seperti Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi, selesai. Tapi bagaimana detailnya penciptaan langit dan bumi dari hari ke hari, itu kan dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah begitu juga Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu, laki dan perempuan. Bagaimana prosesnya, nah, itu diceritakan dalam Kejadian 2, di mana si laki itu dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas. Sedangkan perempuannya itu diambil dari rusuknya laki-laki. Nah itu prosesnya, jadi bukan menunjuk pada orang yang berbeda. Nah kalau begitu pertanyaannya, kalau memang manusia pertama Adam dan Hawa lalu punya anak Kain dan Habel, terus dari mana istrinya dan siapa yang dia takuti? Ya gampang saja, sebenarnya karena kita hanya berpikir bahwa Adam dan Hawa itu kan hanya punya dua anak, yaitu Kain dan Habel. Tapi sebenarnya tidak. Kalau saudara baca dalam Kejadian 5 ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa ada banyak anak Adam dan Hawa, laki dan perempuan, yang memang yang disebutkan ya cuma Adam dan Kain dan Habel dan juga Set, tapi juga anak-anak perempuan banyak. Nah, tidak terhindarkan bahwa memang terjadi perkawinan antara sesama anak-anak Adam. Ya. Memang di dalam kitab Imamat ada larangan untuk itu, tapi kan zaman itu kan belum ada larangan itu. Larangan itu belum keluar. Jadi legal mengawini saudara sendiri, ya. Jangankan zaman Adam, zaman Abraham saja, Abraham masih menikahi Sarah, itu kan setengah saudaranya. Ya. Ishak, Yakub itu masih menikahi saudaranya yang tergolong dekat. Nah, jadi tidak aneh kalau seorang menikahi saudara kandungnya. Jadi pasti Kain mendapatkan istri dari salah seorang saudara perempuannya, anak Adam dan Hawa. Dan dia bisa takut. Barang siapa bertemu dengan aku akan membunuh aku. Siapa yang dia takuti? Ya, kemungkinan yang dia takuti adalah saudara-saudaranya yang lain yang menaruh dendam atas pembunuhan Habel. Kita nggak tahu juga apakah Habel dibunuh itu dalam posisi Habel sudah menikah atau belum. Kalau Habel sudah menikah, sudah punya anak atau belum? Seandainya, ini hanya seandainya saja ya, bahwa Habel sudah menikah dan punya anak, berarti Kain sudah punya keponaan-keponaan. Dan pada waktu Kain membunuh Habel, maka dia bisa cemas karena bisa terjadi pembalasan dendam dari keponaan-keponaannya dia sendiri. Nah, makanya dia takut itu, maka dia minta tanda pada Tuhan supaya orang yang bertemu dengan dia tidak membunuh dia. Ya, demikian jawabannya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota, melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak, disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.